Halinca. Sekarang kelas 6 akan mempresentasikan tentang ekosistem di sekitar sekolah. Salam dan bahagia sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan karena dapat memenuhi kebutuhan belajar dan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara, anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kita sebagai pendidik harus belajar dan terus belajar bagaimana merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa kita. Saya terinspirasi dari sebuah video inspirasi di platform Merdeka Mengajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Maka saya mencoba merancang pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menganalisis keadaan ekosistem di lingkungan sekitar sekolah dan menghubungkannya dengan permasalahan di lingkungan sekitar sekolah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS di fase C kelas 6 sekolah dasar. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran discovery learning, salah satu model pembelajaran inovatif menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Model discovery learning ini diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan siswa kita. Sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen awal melalui asesmen murid di platform Merdeka Mengajar. Di AKN kelas terdapat literasi dan numerasi. Hasil tersebut dapat mengelompokkan siswa menjadi 4 kategori. Perlu intervensi khusus, memiliki pemahaman dasar, termasuk cakap, dan sudah mahir. Dari hasil asesmen, 15 siswa di kelas saya, 5 termasuk dalam kategori perlu intervensi khusus, 6 siswa termasuk cakap, 3 siswa sudah mahir, dan 1 tidak mengikuti asesmen. Dimensi profil pelajar Pancasila yang saya ambil adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks model discovery learning yang saya lakukan adalah yang pertama, memberikan rangsang atau stimulation. Pada tahap ini, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Pernahkah kalian melihat ular masuk ke dalam rumah? Pertanyaan ini membuat siswa saya tertarik. Mereka berebut menjawab pertanyaan saya dan menceritakan pengalamannya masing-masing mengenai ular yang masuk ke dalam rumah mereka. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan lanjutan. Kenapa ya ular bisa masuk rumah? Pertanyaan tersebut membawa pembelajaran kami ke tahap discovery learning selanjutnya, yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Siswa bisa mengaitkan kejadian ular masuk rumah dengan perubahan alam, seperti habitat ular yang terdesak bangunan atau rumah manusia. Sebelum masuk ke tahap pengumpulan data, saya memutarkan video sumber belajar di rumah belajar. Video tersebut mengingatkan siswa kembali mengenai materi ekosistem yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Lalu saya melakukan tanya jawab untuk menggali kembali pemahaman siswa akan materi dasar di ekosistem. Setelah saya merasa siswa saya sudah mengingat kembali, saya mengajak siswa saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan data atau data collection. Saya mengajak siswa untuk mengobservasi lingkungan di sekitar sekolah. Kami melalui saluran irigasi yang ada di belakang lingkungan sekolah, kawasan kebun karet, gereja, masjid, dan rumah-rumah penduduk.
Saya juga membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan kategori di asesmen awal, 5 siswa di tiap kelompok. Lembar kerja peserta didik juga saya sediakan agar proses observasi berjalan terarah dan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Saya lebih banyak mendampingi siswa yang termasuk dalam kategori memerlukan intervensi selama proses pengolahan data. Siswa dengan kemampuan cakap dan mahir sudah lebih mampu untuk bekerja mandiri dalam tim. Di sini saya melakukan diferensiasi proses. Observasi yang dilakukan juga mengakomodasi gaya belajar siswa saya. Sebagian siswa saya merupakan siswa dengan gaya belajar kinestetis, sedangkan sebagian lagi melalui audio visual. Maka proses pengumpulan data ini dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Di tahap selanjutnya adalah memproses data atau data processing. Pada tahap ini, siswa berdiskusi dalam kelompoknya dan menjawab pertanyaan mengenai ekosistem mana yang lebih banyak terdapat di lingkungan sekolah dan apa yang terjadi bila ada ketidakseimbangan ekosistem. Pada proses pembuktian atau verification, masing-masing kelompok saya minta untuk mempresentasikan hasil observasi dan diskusinya. Saya membebaskan siswa untuk membuat presentasinya sendiri. Bisa berupa slide presentasi, infografis, gambar, poster, ataupun yang lainnya. Namun ketiga kelompok memilih menampilkan dengan media presentasi Canva. Dari hasil presentasi setiap kelompok, saya membantu siswa untuk menarik kesimpulan dari materi ini. Mereka dapat mengaplikasikan pemahaman mereka mengenai ekosistem ke dalam permasalahan ketidakseimbangan ekosistem. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah ular masuk rumah karena habitatnya sudah terdesak manusia. Kemudian lama-kelamaan populasi ular akan habis yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan di rantai makanan. Bahkan hal ini bisa juga menjadi penyebab kepunahan manusia. Pada pembelajaran kali ini, saya memberikan asesmen menggunakan rubrik. Dari hasil penilaian, semua siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sahabat rumah belajar, semoga praktik baik yang saya lakukan dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Merdeka belajar.